warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu kembali dalam mata kuliah studi hadis. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai proses penerimaan dan penyampaian hadis, atau di dalam ilmu hadis disebut dengan tahammul dan ada al-hadis. Sebelum kita menginjak pada pembahasan yang lebih mendalam mengenai tema ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan tahammul dan ada al-hadis. Tahammul secara bahasa memiliki arti membawa atau memikul dengan berat. Sedangkan secara istilah, tahammul memiliki pengertian mengambil dan menerima hadis dari seorang syekh dengan metode tertentu dari beberapa metode tahammul. Jadi dalam tahammul hadis atau proses penerimaan hadis terdapat kurang lebih 8 metode. Di dalam tahammul dijelaskan mengenai cara atau metode menerima hadis. Metode ini nantinya akan sangat berpengaruh dalam menentukan validitas suatu hadis. Dari proses tahammul atau dari metode-metode tahammul inilah sebuah hadis akan sangat ditentukan kebenarannya, apakah benar-benar berasal dari Rasulullah SAW atau tidak. Sedangkan kata al-ada berasal dari kata adda yu'addi ta'diyatan wa'adan, yang berarti melaksanakan sesuatu pada waktunya, membayar pada waktunya, atau bisa juga diartikan menyampaikan kepadanya. Kata ada merupakan lawan kata atau antonim dari kata qadha. Hingga ada dapat diartikan meriwayatkan hadis dan menyampaikan kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Selain ditentukan oleh metode-metode dalam tahammul, validitas hadis juga tergantung kepada ada al-hadis, di mana dalam ada hadis disebutkan bagaimana ungkapan atau bentuk kata yang digunakan menyampaikan hadis. Dan ungkapan ada itu nantinya akan menjadi objek kajian bagi para peneliti untuk dinilai validitasnya. Setelah kita mengetahui arti dari tahammul dan ada, maka kita dapat menarik sebuah pengertian dari tahammul dan ada al-hadis. Di mana tahammul dan ada al-hadis dapat dimengerti sebagai sebuah proses periwayatan hadis, baik menerima atau menyampaikannya yang dengan sengaja dilakukan oleh para periwayat secara ilmiah dengan menggunakan teori dan metode tertentu demi terpeliharanya hadis. Jadi tahammul dan ada al-hadis itu bukanlah sebuah proses yang spontan atau sebuah proses yang tidak disengaja, dan juga bukan sebuah tradisi. Seseorang yang akan melakukan kegiatan tahammul dan ada al-hadis atau penerimaan dan penyampaian hadis harus memenuhi beberapa syarat-syarat, di mana tahammul dan juga ada masing-masing memiliki syaratnya tersendiri. Syarat dari tahammul al-hadis atau syarat menerima hadis, yang pertama adalah tamyiz, kedua sehat akalnya, dan yang ketiga terbebas dari berbagai faktor yang dapat menghalangi penerimaan hadis dengan baik dan sempurna. Jadi tahammul al-hadis ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang Islam, akan tetapi tahammul al-hadis juga bisa dilakukan oleh muslim. Bahkan jumhur ulama memperbolehkan anak kecil yang belum mukallaf menerima hadis asal sudah mumayyiz atau sudah tamyiz, artinya sudah kritis dan paham dalam berkomunikasi, sekalipun anak tersebut masih kecil. Namun sebagian kecil ulama juga ada yang tidak memperbolehkan anak kecil yang belum balik untuk menerima hadis. Namun pendapat jumhur ini tentunya lebih kuat dan lebih diperpegangi karena pada kenyataannya para sahabat dan tabi'in menerima periwayatan para sahabat yang masih kecil. Misalnya dari Hasan, Husain, kemudian Ibnu Abbas dan lain-lainnya, tanpa membedakan antara tahammul sebelum balik atau sesudahnya. Lalu bagaimana jika anak kecil yang belum balik kemudian diperbolehkan untuk melakukan tahammul al-hadis? Berapa batasan usia yang ditentukan? Terjadi beberapa perbedaan pendapat mengenai status memayyiz anak kecil yang belum balik. Yang pertama, ada pendapat yang menyatakan bahwa anak tersebut minimal berusia 5 tahun. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama dan pendapat Al-Qadhi Iyad serta Ibnu As-Salah, berdasarkan perkataan seorang sahabat, Mahmud bin Al-Rabi radhiyallahu anhu, yang artinya dari Mahmud Rabi berkata, "Aku ingat Nabi SAW meludahkan sekali ludah di mukaku dari air timba, sedang aku berusia 5 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa si anak yang masih berusia 5 tahun kemudian mendapatkan sekali ludah di mukanya dari Nabi SAW, dia sudah mengerti dan sudah bisa
kritis mengenai hal tersebut. Ini artinya pada usia 5 tahun anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah cakap dalam berkomunikasi. Yang kedua, pendapat yang kedua menyatakan bahwa seorang anak itu dikatakan mumayyiz apabila sudah mencapai usia 15 tahun. Karena pada usia tersebut seorang baru mampu berpikir kritis dan memiliki ingatan yang tajam. Ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Musa bin Harun al-Hammal dan Ibnu al-Makri, di mana beliau berdua ini memberikan pendapat bahwa seorang anak dikatakan mumayyiz ketika usianya 4 sampai 5 tahun, di mana pada usia tersebut anak sudah bisa membedakan antara sapi dengan keledai atau antara sapi dengan binatang lainnya. Ukuran mumayyiz yang keempat adalah dibuktikan dengan adanya keterampilan dalam berkomunikasi dan mampu menjawab ketika ditanya sekalipun usianya itu masih balita atau di bawah 5 tahun. Meskipun seorang anak sudah berusia 5 tahun, namun apabila ia belum memiliki sifat tamyiz, maka tahammulnya juga tidak dapat diterima. Dan pendapat inilah yang paling kuat dibanding pendapat-pendapat yang lainnya. Usia mumayyiz untuk dapat melakukan tahammul ini masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Karena para ulama berbeda pendapat tentang usia terbaik dalam tahammul, yakni ada pendapat dari penduduk Syam bahwa tahammul itu sebaiknya dimulai berkisar pada usia 30 tahun. Sedangkan menurut penduduk Kufah, minimal usia untuk melakukan tahammul atau penerimaan hadis itu adalah usia 20 tahun. Dan menurut pendapat penduduk Basrah, bahwa seorang anak dapat melakukan tahammul atau penerimaan hadis itu minimal di usia 10 tahun. Menurut pendapat yang lain, bersegera mendengar hadis lebih baik karena hadis telah terbukukan. Lalu bagaimana mengenai syarat al-hadis atau syarat melakukan penyampaian atau periwayatan sebuah hadis? Tentu saja syarat al-hadis ini lebih ketat dibandingkan syarat tahammul al-hadis, karena tahammul hanya menerima, sedangkan al-hadis ini meriwayatkan yang kemudian akan disebarluaskan. Dalam al-hadis, seorang perawi harus benar-benar dapat mempertanggungjawabkan keautentikan dan kebenaran hadis yang disampaikannya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan al-hadis diantaranya adalah Islam, baligh, adil, dan thabit. Maka seorang kafir yang meriwayatkan sebuah hadis tidak dapat diterima secara ijma ulama. Meskipun orang tersebut mungkin bisa melakukan tahammul al-hadis, namun periwayatan hadisnya atau al-hadisnya tidak akan diterima karena memang tidak rasional jika dalam urusan sumber agama Islam diperoleh dari seorang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan pemberitaan dari orang yang fasik saja harus diperiksa, apalagi dari orang yang kafir. Kemudian syarat yang kedua adalah dewasa. Berbeda dengan tahammul al-hadis yang boleh dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur dengan syarat sudah mumayyiz, al-hadis tidak akan diterima kecuali seseorang tersebut telah mencapai usia mukallaf. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, perangkat pena dari 3 perkara, yaitu orang tidur sehingga bangun, anak kecil sehingga mimpi keluar air sperma, dan orang gila sehingga ia sadar akalnya. Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa seorang anak kecil yang belum mencapai usia dewasa tidak dapat diterima periwayatannya, karena dikhawatirkan si anak kecil ini akan melakukan kebohongan. Maka al-hadis juga akan tertolak apabila dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau orang yang kurang akal atau orang gila, apalagi orang yang meriwayatkan itu adalah orang yang tidak mukallaf. Syarat yang ketiga dalam melakukan al-hadis adalah adil. Adil adalah suatu sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang melazimi takwa, menjaga kehormatan diri, serta menjaga akidah dan akhlaknya. Kategori adil di sini tidak hanya dilihat dari kejujuran, namun juga dari sifatnya dalam menjauhi dosa-dosa baik besar maupun kecil secara terus-menerus. Kan orang-orang yang adil dalam konteks ini, mereka tidak melakukan perbuatan mubah yang mencederai kehormatan diri. Misalnya seperti makan di jalanan, kemudian kencing di jalan, pergaulan dengan anak nakal, dan berlebihan dalam bercanda. Syarat yang keempat untuk melakukan al-hadis, seseorang harus memiliki ingatan yang kuat atau thabit.
dobit. Dobit merupakan kemampuan seorang perawi dalam memahami dan mengingat apa yang ia dengar ketika tahammul atau menerima hadis. Masih ingat atau hafal pada saat menyampaikan periwayatannya dan hafalannya, dan terpelihara tulisannya dari kesalahan, pergantian, dan kekurangan. Jadi dobit di sini mencakup dobit sodr dan juga dobit kitab, dobit secara hafalan dan juga dobit secara catatan atau tulisan. Seorang perawi dapat dikatakan dobit dengan dilihat melalui penelitian-penelitian hadis yang ia riwayatkan. Jika sesuai dengan periwayatan para perawi lain yang dobit, sekalipun secara makna berarti ia dobit. Jika banyak perbedaan, sudah dapat dipastikan berarti orang tersebut tidak dobit dan hadisnya tidak dapat dijadikan hujah. Lalu apa saja metode mempelajari hadis atau tahammul wa'ada al-hadis? Beberapa metode dalam mempelajari hadis diantaranya adalah asima, kemudian al-ardu atau al-qiraah, ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, i'lam asyikh, al-wasiyah, dan al-wijadah. Yang pertama adalah asima. Metode asima ini mengharuskan seorang guru membaca hadis di depan muridnya. Pembacaannya bisa berbentuk hafalan, kemudian membaca dari kitab, atau juga tanya jawab dan dikti. Metode simak merupakan metode paling tinggi, karena dalam metode ini seorang guru dan murid bertemu langsung dan berhadapan langsung. Maka jika kita menemui hadis dengan ungkapan ada berupa sami'tu atau haddatsana, itulah hadis-hadis yang dipelajari melalui metode asima, yaitu mendengarkan guru yang membacakannya secara langsung dengan cara guru dan murid bertemu langsung dan berhadapan langsung atau liqa' dan musyafahah. Kemudian metode yang kedua adalah al-ardu atau al-qiraah. Al-ardu atau al-qiraah ini adalah kebalikan dari asima, di mana si murid membacakan hadis di depan guru, sedangkan gurunya mendengarkan bacaan si murid tadi. Al-ardu ini juga bisa terjadi dengan cara murid itu membaca sendiri atau mendengar murid lain yang membaca di hadapannya, baik bacaan dari hafalannya atau dari tulisan kitabnya. Dalam metode ini, guru akan mengoreksi hadis yang dibaca oleh muridnya. Metode ini sama halnya dengan metode sorogan. Mengenai kebolehan dalam menggunakan metode ini, di metode ini sah saja digunakan dan memiliki tingkatan yang hampir sama dengan asima. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa metode al-ardu ini setingkat atau sama dengan asima. Namun ada juga yang menyatakan bahwa metode al-ardu atau al-qiraah ini berada pada posisi yang lebih rendah atau di bawah dari asima. Bentuk ungkapan ada yang dipakai dalam metode ini atau bentuk ungkapan periwayatan hadis yang dipakai dalam metode ini adalah akhbarona, kemudian qara'tu ala fulanin atau haddatsana qira'atan alaihi. Ini merupakan bentuk-bentuk ungkapan ada atau penyampaian hadis dari hasil mempelajari hadis melalui metode al-ardu atau al-qiraah. Jadi hukum meriwayatkan hadis dengan menggunakan metode ini adalah boleh. Ini merupakan pendapat dari jumhur ulama. Metode yang ketiga adalah al-ijazah. Al-ijazah ini merupakan pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. Istilah yang dipakai untuk penyampaian atau adal hadis dalam metode al-ijazah ini adalah anba'ana. Kemudian metode yang keempat adalah al-munawalah. Dalam metode al-munawalah, seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadis tanpa menyuruh untuk meriwayatkannya. Dalam al-munawalah ini terkadang disertai juga dengan ijazah dan terkadang tidak disertai dengan ijazah. Istilah yang dipakai dalam penyampaian atau ada al-hadis dalam metode al-munawalah adalah anba'ana. Metode yang kelima adalah al-mukatabah. Dalam metode al-mukatabah, seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Mirip dengan metode ijazah dan hukum riwayatnya diperbolehkan. Istilah yang dipakai dalam ada atau penyampaian hadisnya adalah kataba ilayya fulanun atau haddatsana kitabatan. Kemudian metode tahammul wa'ada al-hadis yang keenam adalah i'lam asyikh.
di mana pada metode ini seorang guru memberikan informasi kepada murid bahwa hadis dalam kitab tertentu adalah hasil periwayatan yang diperoleh dari seseorang tanpa menyebut namanya. Mengenai hukum riwayatnya, ada perbedaan pendapat di mana ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Kita dapat mengetahui sebuah hadis yang dipelajari melalui metode Ilam Asyih ini dari lafaz penyampaiannya, yaitu lamani syaikhi bikada. Jika kita menemui hadis dengan ada lafaz tersebut lamani syaikhi bikada, artinya hadis tersebut dipelajari melalui metode Ilam Asyih. Metode tahmal wata al-hadis yang ketujuh adalah al-wasiyah. Dalam metode al-wasiyah, guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum meninggal. Ada yang memperbolehkan penggunaan metode ini dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Lafaz ada dari metode al-wasiyah adalah awsa ilayya fulanun bikada atau haddatsani fulanun wasiyatan. Metode tahammul wa al-hadis yang terakhir adalah al-wijadah. Dalam metode ini, seorang yang menemukan catatan hadis seseorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkannya. Lafaz penyampaian dari metode ini adalah wajadtu bi khatti fulanin atau qara'tu bi khatti fulanin. Dari metode asima, kemudian al-qiraah, al-ijazah, al-muwalah, al-mukatabah, ilam syekh, kemudian al-wasiyah dan al-wijadah ini, menurut jumhur metode yang tertinggi adalah metode asima, kemudian al-qiraah. Dan kedua metode tersebut, asima dan al-qiraah atau al-ardu tadi, merupakan metode yang diutamakan karena bentuk periwayatannya secara langsung, bertemu langsung atau liqa wa musyafahah. Sedangkan metode ijazah dapat diterima apabila jelas hadis apa dan kepada siapa ijazah itu diberikan. Sedangkan metode al-kitabah dalam al-munawalah dapat diterima apabila dibarengi dengan ijazah. Dan metode Ilam Asyih, kemudian al-wasiyah dan al-wijadah, menurut pendapat yang sahih tidak dapat diterima periwayatannya. Jadi dari ke-8 metode ini, 3 metode yang tidak dapat diterima periwayatannya yaitu Ilam Asyih, al-wasiyah dan al-wijadah. Sedangkan asima dan al-ardu sudah pasti diterima, kemudian al-jazah, al-munawalah dan al-mukatabah dapat diterima dengan syarat tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tahammul dan ada al-hadis atau penerimaan dan penyampaian atau periwayatan hadis. Apabila ada kurang lebih atau kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.